Acara ini didukung oleh Thermolite Diet Sugar. Udara yang segar dan sinar matahari pagi membuat tubuh menjadi bugar dan siap untuk beraktivitas. Melihat hijaunya pemandangan, membuat mata menjadi sehat dan pikiranmu segar. Pastry lovers, hari ini aku mau ketemu sama Chef Rahmat di Poolside. Seperti biasa kita memasak pastry, tapi berhubung udara di luar cukup panas, makanya aku harus pakai ini. Wardah Sunscreen Gel. Wardah Sunscreen Gel ini memiliki kandungan SPF yang tinggi, yaitu SPF 30, UVA dan UVB, aloe vera dan juga provitamin B5, serta vitamin E sebagai antioksidan, sehingga kulit terlindungi. Dan yang paling penting, tidak lengket dan tidak berminyak, jadi kulit segar sepanjang hari. Aku sangat suka makan buah-buahan dan sayuran. Dan hari ini pun menu yang akan dimasak akan menggunakan buah dan sayur. Pagi. Seperti apa ya pastry-nya nanti? Halo Chef. Pagi. Pagi. Apa kabar? Baik sekali. Baik, gimana? Chef nih kayaknya seger banget sih hari ini. Waduh, terima kasih. Tadi juga gimana hari ini? Hari ini pastinya kita mau masak pastry lagi kan Chef? Jelas, pasti. Cuman menu hari ini seimbang lah Chef. Jadi ada manis atau asin lah atau pedas atau apa gitu Chef, biar gak manis terus. Sweet and savory ya. Berarti hari ini kita Hari bisa... ini saya akan buatkan satu menu yang bahan dasarnya dari tropical. Ya, jadi buah-buahnya tropical, kemudian bahan-bahan lainnya ada pandan, vanilla, yang semuanya fresh. Dan buah lokal juga. Betul, buah ada lokal. di Indonesia. Satu lagi yang savory-nya smoked beef. Dibikin quiche ya, jadi kayak quiche Lorraine, kita ada custardnya seperti pie. Pasti kamu suka deh. Ini dia nih aku tunggu-tunggu nih. Jadi pastry lovers, Chef Rahmat ini memang selalu penuh dengan kejutan. Nah kali ini kreasinya seperti apa? Yuk langsung aja kita memasak Chef. Yuk. Ya, oke. Saya sendiri khususnya itu suatu hal yang menyenangkan buat saya. Kenapa pastry itu menyenangkan? Karena berawal dari pastry itu, kalau misal kita lihat, ini suatu keahlian yang dimana kita bisa menampilkan sesuatu hal yang enak untuk dimakan dan juga enak untuk dilihat. Wardah Lightening Day Cream yang halal selalu mengawali hari saya. Krim lembut yang melembabkan, mencerahkan, dan melindungi kulit saya dari sinar matahari. Pada malam hari, paduan 7 aktif white complex, AHA, dan vitamin B3 dalam Wardah Lightening Night Cream mampu memaksimalkan proses pencerahan kulit saya dari dalam. Jadi, untuk hasil yang lebih baik, semua ada prosesnya. Makasih Mbak. Aku suka sekali minum kopi manis, tapi khawatir gemuk. Jangan khawatir, pakai saja Thermolite Diet Sugar. Apa? Thermolite Diet Sugar? Iya, Thermolite Diet Sugar. Gula diet generasi baru yang bersumber dari gula tebu alami yang diolah menjadi gula bebas kalori. Cocok untuk program diet dan penderita diabetes. Rasanya manis dan enak. Thermolite Diet Sugar, begitu manis dan sehat. Marketed by NJ. Wah, sekarang sudah pakai Thermolite Diet Sugar. Iya, Mbak. Rasanya enak dan tetap manis walaupun untuk minuman panas. Beda dengan lainnya. Itu karena Thermolite Diet Sugar tahan panas, bisa untuk minuman panas, masakan, bahkan bikin kue. Thermolite Diet Sugar bisa digunakan sehari-hari dalam jangka panjang. Mau hidup sehat dengan berat badan ideal? Gunakan Thermolite Diet Sugar. Begitu manis dan sehat. Marketed by NJ. Citylink Holiday Festival. Kamu bisa liburan tanpa banyak beban. Nikmati cicilan 0% plus diskon hotel 50% plus diskon 25% untuk anak Anda. Kunjungi citylink.co.id. Betterfly Citylink.
banget bisa ditemenin Chef Rahmat, seorang chef hebat. Dia selalu rela mau berbagi resep dan ilmu memasak ke aku dan semua pastry lovers di rumah. Pandan mousse with vanilla and coconut milk sauce. Betul sekali. Kayaknya enak banget tuh, Chef. Ya, jadi kita temanya hari ini kita menggunakan untuk cita rasanya itu kita dari pandan yang fresh. Jadi ini lebih alami ya, dari alam ya, betul Chef sekali, ya. dari daun pandan. Dari daun pandan itu Ya, dari sendiri. daun pandan. Tapi kan Chef sekarang banyak banget nih bahan makanan yang nggak sehat, nggak bagus buat kesehatan. Selain bisa menyebabkan kegemukan, penyakit diabetes gitu. Dari rasa manisnya sendiri, apakah itu dari gulanya atau memang dari kelapa itu sendiri, Chef? Oke, untuk manisnya ya, kita ada solusinya. Jadi tidak usah lagi kita punya rasa takut kemanisan atau diabetes, karena kita sudah ada solusi karena kita menggunakan Thermolite Diet Sugar. Ya. Nah, Thermolite Diet Sugar ini sangat rendah kalori ya, dan ketika dicerna dalam tubuh itu tidak diserap tubuh. Betul sekali, tidak serap tubuh. Jadi menyehatkan lah. Iya, dan rasa manisnya 600 kali lebih manis ya, Chef, Betul ya, dari sekali. gula biasa. Dan Thermolite Diet Sugar ini juga bisa dipakai untuk makanan atau minuman yang panas. Betul sekali. Dan rasa manisnya itu tidak hilang. Betul. Langsung aja, Chef, kita masak pastry yang pertama. Ya, untuk bahan-bahannya di sini sudah kita siapkan ya. Pertama kita ada nasi ketan. Kemudian ini santannya. Nah, di sini ada garam. Nah, di sini juga di sini ada telur, ada susu. Ini nih yang unik. Kita menggunakan vanilla juga, bukan yang esen, kita vanilla bean ya. Semuanya serba alami ya, Chef ya. Dari alam kembali ke alam. Dan ini jangan lupa gulanya yang tadi sudah kita jelaskan. Thermolite Diet Sugar. Thermolite Diet Sugar. Untuk menu kali ini saya akan memadukan dua. Ada yang bahan dasarnya memang kita dapatkan dari daratan yang beriklim tropik. Di sini kita dari buah-buahnya, kemudian kita ada buah lokal kayak misalkan semangka, melon, ya pepaya, ataupun misalkan di sini saya menggunakan unsur pandan, kita menggunakan unsur di sini kayu manis, kemudian saya menggunakan ada unsur di sini vanila. Vanila itu bukan yang esen, saya gunakan yang fresh gitu loh. Nah, ini yang pertama kita panaskan santannya. Jadi santannya yang duluan yang masuk. Nah, di sini karena proses akhirnya kita nanti akan dipanggang ya. Masaknya kita menggunakan cup-cup kecil seperti ini. Iya, Chef. Iya, ini kan cocok sekali nanti pada saat untuk menu untuk berbuka puasa. Oh iya ya, tampilannya lebih cantik. Lebih cantik. Jadi tidak usah apapun dihidangkan terlalu besar. Jadi sekarang kan mayoritas apalagi sekarang kaum hawa maunya tuh yang kecil-kecil. Maunya kecil-kecil manis. Biar dan nggak terlalu enak juga ya, Chef ya, kalau kebanyakan. Iya, betul. Nah, ini kita panaskan, kemudian nasinya ketan ya, dicampur dengan santan tadi. Iya, kita masak sampai dengan mendidih. Oke. Nah, setelah ini nunggu sampai gimana sih, Chef? Kita nunggu sampai aromanya keluar. Kita juga bisa tambahkan pandan ya, supaya nasinya wangi ya. Biar makin wangi gitu ya. Nah, kemudian kita supaya gurih tambahkan garam sedikit aja. Ini sampai dia santannya matang, sampai kering seperti ini. Sampai nyatu gitu ya sama nasi ketannya. Karena nanti kan ini dipanggang lagi. Jadi kalau untuk nasi ketannya ini kan masaknya seperti biasa, seperti kita masak nasi aja. Nah, setelah masak nasi kita masak lagi dengan santan. Seperti ini sudah. Ini sudah siap. Iya. Sudah terserap, sudah siap. Saya pindahkan. Wanginya. Campuran santan sama pandannya tuh bikin meleleh di lidah gitu kayaknya. Oke. Nah, karena habis ini nanti saya akan masak custardnya. Nah, sekarang saya KD, kita tolong untuk masukin nasinya segini. Udah harus ditekan gitu. Iya. Saya sambil ini ya, kita nyambil nih. Itu untuk bikin apanya, Chef, tadi? Ini custardnya. Ya, custardnya atau nanti untuk isian di atasnya. Jadi nanti ini dua lapis. Jadi lapisan pertama kan kita ketan, yang kedua adalah custard pandannya tadi. Mousse-nya tadi. Mousse-nya yang tadi. Betul sekali. Ini santan sama susu. Santan dan susu ya, Chef? Ini santannya ya. Saya tuangin, Chef? Boleh. Ini santannya masuk. Tuh. Okay. Nah, ini hari ini kita tidak lepas dari pandan dan santan. Pandan dan santan. Iya. Kita dimasukin lagi pandannya, Chef ya? Supaya wangi dia. Kita masaknya dengan ini. Di sini ini gula Thermolite Diet Sugar. 3 sachet. 3 sachet dengan telur ya. Nah, ini kemudian ini saya kocok dulu ya. Nah, ini sudah suam-suam kuku aja ya. Jadi dihangatkan suam-suam kuku, kemudian kita tuangkan di sini. Dituangkan. Langsung ke campuran telur sama gula tadi ya, Chef? Iya. Nah, kita tuang. Ini diingat juga ini nggak boleh sampai mendidih ya.
kalau mendidih, telurnya mateng. No. Jadi telur rebus nantinya, jadi omelet. Oh iya benar. Diaduk-aduk Oh malah gitu jadi ya omelet. chef ya. Nah ini juga kita ada tips Betul, lagi betul. ya. Itu buat KD kalau di rumah nanti bikin ya. Iya. Kalau misalkan ada buih-buih gini kita cukup pakai tisu aja. Tuh, udah keangkat semua buihnya. Oh iya betul. Tuh pastry lovers. Jadi untuk mengangkat buih-buih biar nanti ketika kita taruh ini adonannya di tempatnya biar nggak bergelembung. Bergelembung nantinya. Caranya dengan dikasih Betul. tisu di atas permukaannya. Ya, Jadi buih-buihnya hilang. betul. Jadi nggak ada lagi gelembung-gelembung. Nah, sekarang kita masukkan pandannya. Ini warnanya juga jangan sampai terlalu hijau banget. Ya. Wow. Kalau kuat. Ini kalau terlalu hijau kurang nggak natural. Tuh, lihat warnanya kan natural sekali ya. Natural banget. Nah ini kita tuang supaya memudahkan ya. Nah, Oh jangan terlalu penuh ya chef? nah, Oke. karena nanti kita kan masih ada di atasnya, nanti kita setelah matang kita kasih buah. Ini kita oven dulu. Udah selesai ya? Cukup Udah ya? selesai. Pas. Wah, luar biasa. Pas banget. Ya, saya panaskan ovennya. Temperaturnya berapa chef? Itu temperaturnya kita di 180 kurang lebih 15 menitan ya. Nah, Oke, dan dari ditim. itu kita harus di sini supaya nggak gosong Iya. ya, supaya nanti panasnya stabil, kita akan gunakan tambahkan air sedikit. Segini aja cukup chef? Nah, cukup. Nah ini pastry lovers ada tips. Jadi kalau untuk pandan mouse ini untuk sebelum Pemanggangannya. pemanggangannya sebelum dimasukkan ke oven Kita tambahkan kita sedikit saja air supaya tidak gosong ya chef supaya ya. tidak gosong ininya ya, di bagian permukaan atasnya. Supaya nggak gosong Ya. di bagian permukaan atasnya. Jadi kita tim Itu penting tuh pastry lovers, jangan lupa. Kita masukkan ya. Ya, ternyata memang harus tahu cara-caranya, teknik-tekniknya supaya nggak salah juga nanti pas menghidangkannya. Nggak terlalu gosong atau nggak terlalu bantet. Itu penting banget ya chef ya? Iya, betul sekali. Oke, nah ini kita masukkan ya. Ya, Kita panggang 15 sampai 20 menit. Saya udah set 80. Udah, kita tunggu. Nah, untuk sausnya tadi chef, Nah, sekarang kita lanjutin pembuatan lagi. sausnya. Ya. Nah, ini bahan-bahannya untuk pembuatan sausnya ini kita campur dengan telur. Oh ini kuning kuningnya aja. telurnya aja ya Nah, chef? Karena kita ini untuk saus supaya teksturnya nanti halus, kan kita saus itu kan tidak kental. 2 sachet cukup ya chef? Iya. Nah, ini sama seperti tadi prosesnya. Santan sama susunya chef? Betul sekali. Susunya juga harus susu putih ya chef? Dan ini juga Iya. jangan terlalu mendidih lagi? Sama, hanya hangat-hangat aja ya, suam-suam kuku tadi. Suam-suam kuku. Ini kita ambil dagingnya aja. Ini benar-benar langsung alami ekstraknya dari Iya. vanila itu sendiri ya chef? Karena perlu diingat loh, negara kita negara tropis, negara kita negara penghasil vanila terbaik loh. Salah satu negara penghasil Oh iya, Chef? Iya, vanila terbaik di dunia, dan kita juga pandan dan lain-lain banyak. Kenapa Tuh. kita tidak digunakan ya secara Betul maksimal? banget. Tuh, Lihat. pastry lovers. Hmm, Ternyata, aromanya ya, oh, wow, benar-benar alami banget ya. lebih wangi ya dari Lebih luar. wangi ya. Kocok lagi chef? Iya, kocok lagi. Indonesia ini emang kaya banget akan hasil bumi ya chef ya. Ininya juga ya, ini tidak jangan dibuang. Ya. Ini bisa kita cemplungkan di sini. Santan dan milk tadi ya. Betul. Jadi hampir rata-rata bahan makanannya itu terbuat Lihat. dari alam. Nah, di samping ini Alam. uniknya bisa dilihat ya. Teksturnya jadi, ya, Chef? Teksturnya ya, teksturnya bisa kelihatan sekali ya. Biasanya kan vanilla lebih banyak essence aja ya chef ya dipakai, betul. tapi di sini karena kita benar-benar ngambil langsung dari Ya. vanilla itu sendiri, teksturnya beda. Oke. Nah, ini caranya Ya. dipancing sedikit. Ini tips juga ya. Oh. Kenapa? Biar temperaturnya sama ngikuti nantinya. Ya. Tuh, jadi milk Pancing. sausnya Ya, milk saus tadi susu sama santannya yang sudah kita panaskan, masukkan dulu ke dalam telur sedikit, ya, baru sekarang masukkan lagi di sini. biar temperaturnya sama. Iya, betul. Biar adil ya chef Biar ya. adil. Biar Itu adil. harus adil. Kayaknya udah sama Nah, nih chef temperaturnya. Ya, boleh masuk sini. Boleh. Sedikit-sedikit juga atau semuanya aja nih chef? Langsung aja. Oh, langsung aja. Nah, ini ketika memasaknya, ini tidak usah sampai mendidih ya. Sama. Perlu diingat kalau misalkan ada bahan dasarnya telur di dalam, Ya. jadi apapun tidak boleh sampai mendidih. Kalau sampai mendidih berarti nanti matang, jadi telur rebus ini. Tuh, pastry lovers, ada lagi teknik memasak pastry. Proses memasaknya juga nggak lama ya, nggak sampai 5 menit Hmm. ya. Ini sudah mulai matang. Udah mulai ngepul Nah, ini asapnya. sudah mengental. Ya, kalau Sausnya udah mengental, jadi nih, Chef? Sudah jadi. Sudah jadi? Sudah panas. Nah, ini kita tuang lagi di sini. Mhm.
Betul. Tuh. Panas. Tuh, ini bisa terlihat yang bagian bawah ini matang langsung. Oh Kenapa? iya Karena benar, panas. karena panas. Iya. Bener banget chef. Oke. Ini air es. Oh, cara mendinginkannya Iya. gitu. Ini kamu aduk. Jadi kita kasih alas, Ya. kita kasih air es, Hmm. direndam di situ Direndam. milk sauce-nya. Jadi Biar gitu. cepet. Ya, jadi kalau kade panas, Rendam sama air Rendam. dingin, sama air es ya chef ya. pelan-pelan aja, Oh pelan-pelan. pelan-pelan. Ingat, satu lagi pastry. Mhm. Pastry itu penuh dengan perasaan. Penuh dengan perasaan. Itu buat apa? Pastry lovers ya semua. Pastry itu kita mengerjakannya harus dengan penuh kesabaran. Iya, penuh harus dengan ketelitian. teknik, Iya, karena penuh dengan tips. sesuai yang saya katakan di awal, pastry itu seninya di situ. Bukan hanya taste-nya aja, tapi kita ada seni ya, ada seni-seni bagaimana kita menyajikan ya. Cara membuatnya, betul, ya, cara Chef. membuatnya. Dan habis ini bagaimana cara bikin dekorasinya. Garnish-nya ya chef. Iya, garnishnya. Itu juga penting tuh. Udah ini kita Cukup? simpan biar nanti dia akan dingin. Ini udah ya chef ya? Udah. Nanti dekorasinya, kita semua dekorasinya juga semua yang dari alam ya, Dari buah dari buah dan daun pandan dan juga. daun pandan juga. Nah, sekarang ini semangkanya. Semangkanya. Nah, jadi kita nanti ada warna-warni, ada merah. Ya, Jadi kombinasi warnanya ya chef ya? betul sekali. Warna-warni. Dari aromanya di sini udah kecium wanginya dari aroma vanila, kemudian aroma pandan. Pandan. Ya. Nah, ini Kelapa jadi, santannya juga. nah matangnya juga kita cuman hanya tinggal melihat aja di sini, ya. Dari aroma ketika dibuka Ya. sudah ada gelembung gini, terus sudah matang. Oh, Iya. ada gelembung-gelembung ya chef? Iya, gelembung-gelembung udara tapi ya. Udara tapi bukan. Gelembung yang lain. Wow, Nah. cantik banget warnanya. Tuh. Tuh, kayak bentuk balon gitu, lucu deh. Nah, Luar nah yang biasa. tadi, kenapa ini mesti pakai air? Kalau Iya. nggak pakai air, nih coklat kayak gini nanti semua. Tuh, Oh, gosong atasnya. gosong atasnya Iya, justru ya chef ya? betul. Jadi Ya. setelah diangkat Nah, di oven, kita dinginkan dulu kita di dinginkan dalam dulu. chiller atau kulkas ya chef ya? Iya, Selama 1 jam. 1 jam. Kita sajikan dalam keadaan dingin. Dingin, Iya. itu lebih nikmat. Iya. Nah, kali ini saya akan menampilkan bentuk dari kreasi-kreasi itu yang simpel-simpel, sehingga orang akan timbul ketertarikan. Karena kalau misalnya kita menampilkan yang terlalu advance, ya terlalu jauh, nanti orang juga akan sulit untuk memahaminya. Jadi saya akan memulai dengan metode yang mudah, yang hanya bisa menggunakan mixer tangan, kemudian kita hanya menggunakan kompor saja, atau kita menggunakan oven yang kecil yang di rumah. Intinya kalau pastry itu kita bisa lakukan di mana saja, simple, tapi kita bisa tetap memberikan sentuhan yang menarik dan bagus. Nah, ini garisnya sudah ada. Nah, ini juga sausnya sudah ada. Oh Kita iya, siapkan. kita campurin saus Nah, vanilla and iya. coconut milk. Kita tuangkan setengah sendok aja. Ya, Kayak rasa banget ya chef. betul sekali. Boleh aku bantu? ya, ada yang bantu. Ya, Saya yang kasih ini ya, garnishnya. garnisnya. Rasanya mix antara pandan, vanila, kelapa, dan juga susu. Ini garnishnya mau diganti dengan buah yang lain juga bisa ya chef ya? Boleh, boleh. Papaya juga boleh ya chef? Boleh. Semuanya Bisa. alami, semuanya mudah didapat. Betul. Satu lagi. Nah, ini dia. Wah. Wow, cantik banget chef. Persembahan untuk siapa? Persembahan untuk pastry lovers. Ini dia pandan mouse sweet coconut and vanilla milk sauce Sauce. ya chef. Thermolite Diet Sugar cocok untuk program diet dan diabetes. Thermolite Diet Sugar begitu manis dan sehat. Nggak takut gemuk minum yang manis-manis? Tentu tidak, karena saya pakai Thermolite Diet Sugar, generasi baru pemanis bebas kalori. Thermolite Diet Sugar bersumber dari gula tebu alami yang diolah menjadi gula bebas kalori. Thermolite Diet Sugar cocok untuk program diet dan penderita diabetes. Cukup 1 saset sudah manis, tidak perlu 2 saset. Thermolite Diet Sugar begitu manis dan sehat. Marketed by NJE. Pagi hari saya memakai Wardah Lightening Day Cream yang halal untuk mencerahkan kulit. Dan malam hari, untuk proses pencerahan kulit dari dalam, saya pakai Wardah Lightening Night Cream. Jadi, untuk hasil yang lebih baik, semua ada prosesnya.
Citylink Holiday Festival. Kamu bisa liburan tanpa banyak beban. Nikmati cicilan 0% plus diskon hotel 50% plus diskon 25% untuk anak Anda. Kunjungi citylink.co.id. Betterfly Citylink. Nyata, inspiring, educating, motivating, entertaining. Kini telah hadir Thermolite Diet Sugar. Thermolite Diet Sugar, begitu manis dan sehat. Chef, berarti sekarang kita lanjut ke menu kedua ya, Chef betul ya? sekali. Nah ini untuk menjawab tantangan yang tadi Kade tanya. Jadi kita mau mulai kan, saya nggak mau semuanya yang manis, Iya. mau yang asin. Jadi ini? Iya ini, kita akan bikin yang asin. Apa tuh, Chef? Menunya sekarang smoked beef, quiche. Nah kalau di ini kan, Di Indonesia kan? pai sapi asap. Pai sapi asam. Iya, Oke. kita. Bahan-bahannya di sini Bahan-bahannya? udah saya siapkan, simple ya. Di sini ada butter, kemudian ada tepung, ada garam, ada merica. Di sini ini ada smoked beef-nya. Kemudian ada telur, susu dan krim. Pertama kita akan bikin pie-nya dulu. Ya. Nah ini Kade bisa minta Cemplungin langsung. Cemplungin. Kemudian Lalu ini butternya. butternya, saya bantu ya. Ya. Ya, ini butternya udah masuk. Nah itu boleh diturunkan. Ya, boleh ditambah. Cukup, Chef? Ya, lagi cepat. Nah, Yang paling ya, kencang. ya, matikan. Adonannya ini sudah jadi, cepat sekali kan? Cepat banget ya. Jadi prosesnya ini memang proses pengadukannya ini nggak boleh lama. Terlalu lama. Ya, kalau bikin pie itu intinya semua bahan tadi yang kita aduk ini harus cepat. Cepat. Ya, karena kita hanya butuh mencampur aja. Mudah kan? Ada Mudah yang sulit sekali. nggak kira-kira? Ini sampai sekarang masih mudah, Chef. Masih mudah. Jadi tipsnya tadi apa aja kira-kira buat? Jadi iya buat pastry lovers, kalau mau buat pie itu campuran antara tepung dan susunya dan garam ya, Chef ya? Ya. Jangan terlalu lama. Betul sekali. Jadi hanya mixing aja, hanya sampai dengan mencampur ya semua adonan. Ya. Habis itu udah kita angkat. Hanya sampai tercampur aja udah cukup. Iya, udah cukup. Nah, jadi seperti ini. Ini yang bagus ya. Yang bagus kita masukkan dulu ke dalam chiller atau ruangan pendingin. Iya. Selama? Kurang lebih setengah jam lah. Kurang lebih setengah jam. Iya. Nah, dari menu-menu yang saya tampilkan, ada beberapa tips tentunya yang kita akan tipsnya itu kita sharing ke para pastry lovers ya. Kemudian tips bagaimana sih menampilkan supaya makanan ini kita udah tahu. Makanan ini kita enak ya. Enak dalam arti kita sudah tahu dari bahan-bahan yang kita tampilkan gitu loh. Ini enak. Cara-cara inilah yang akhirnya kita bisa menampilkan sesuatu hal yang berbeda. Padahal itu yang membedakan, misalkan kalau kita pergi umpamanya ke restoran A dengan restoran B, hotel A dengan hotel B, padahal sama, menunya sama, tapi tampilannya yang lain. Nah itulah yang sisi itu juga tips-tips itu yang saya akan sharing juga kepada pastry lovers di rumah. Oke, nah ini udah setengah jam. Dalam chiller ya. Jadi kalau tadi kan lembek sekali, ya sekarang udah mulai teksturnya sudah mulai solid ya. Nah ini boleh sambil digiles-giles. Ya, supaya lebih kalis lagi, boleh tambahin sedikit tepung. Ya. Nah ini gunanya supaya nanti kan memudahkan dan semua teksturnya juga lebih kalis, ya. Tapi di sini perlu diingat, tadi kita sifatnya hanya mencampur aja. Ya. Nah udah gini. Cukup, Chef ini? Udah cukup. Kita ambil aja begini adonannya. Adonannya langsung dipipihkan begini aja, tuh. Pipih kayak gini aja. Jadi boleh menggunakan rolling pin ya, bolongan. Tapi kalau misalkan ya nanti takutnya ribet lagi nyari. Iya, pastry lovers. Nah, takutnya aduh ribet kok saya nggak punya. Nah kayak gini aja langsung. Jadi ini punya alternatif sendiri, bisa langsung. Bisa langsung tuh. Tuh kan, gampang banget kan pastry lovers. Tuh, ini bener nggak, Chef? Bener. Udah lulus, kasih udah lihat lulus, dong. Chef, ya? Kasih Tara. Nah, sebelum diisi, ingat kita akan panggang dulu ini setengah matang. Oh, dipanggang dulu. Betul. Kenapa, Chef? Karena kalau misalkan langsung kita isi dengan fillingnya langsung, takutnya nanti pie-nya nggak matang, basah. Jadi dia harus kering. Nah, kita panggang dulu setengah matang. Itu lagi tuh tipsnya pastry lovers. Nah, ini udah siap semua. Chef, satu kita lagi nih. Oh iya. Tinggalan. Oh iya. Total berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8. Ini sekarang kita masuk ke dalam oven. Ya, panasnya kita setting 180, kurang lebih 10 menit. Ya, saya masukkan dulu. 180, waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit ya. saja.
Ini semuanya menu yang simple. Untuk isiannya, nah sambil itu nunggu matang isiannya, nanti saya minta tolong Kade yang motong-motong dagingnya ya. Boleh? Wah, hati-hati, tajam. Ini seperti teknik yang menu pertama, susunya kita hangatkan. Tujuannya supaya nanti cepat larut ya. Kalau misalkan dingin itu nggak larut, nggak menyatu dengan bahan yang lainnya. Ya. Ini sama sampai dengan suam-suam kuku aja. Jangan terlalu lama lagi ya, Chef ya. Wah, dari aromanya aja udah butternya udah tercium. Butternya udah kecium banget nih, Chef. Ini sudah setengah matang, ya. Udah setengah matang, ya udah keras ininya. Sampai mengeras aja cukup ya, Chef? Betul. Jadinya sampai teksturnya hanya mengeras saja. Kalau sudah ini kita dinginkan dulu ya. Saya simpan dinginkan dulu. Biar saya pecahkan ini. Nah ini. Silahkan ininya dikocok. Ya. Saya tambahkan garam sedikit. Saya tambahkan merica. Ini ladanya kita gunakan lada hitam supaya sentuhannya rasanya lebih pekat gitu ya, lebih Chef pekat, ya? lebih berasa. Lebih berasa. Ini ingat, smoke beef ini biasanya Ya. sudah ada rasa ya, sudah ada asin. Jadi jangan terlalu banyak Ya, garam. garamnya jangan terlalu banyak. Nah ini sudah suam-suam kuku. Masukin ke? Iya, sambil diaduk. Oh. Ada yang aduk. Saya masukkan. Ya. Nah, ini jangan sekaligus. Ya, Nah ini cukup. sudah cukup ya. Ini hanya gini aja tuh, hanya nyampur ini. Ya. Cuman ini agak sedikit tuh, ada gelembung-gelembung, ada beberapa buih. Oh iya, berbuih. Ini kita harus buang. Aku tahu, Chef. Caranya gimana? Pakai ini. Tisu. Oke, ya ternyata Kade itu pemahamannya cepat Yeay. sekali. Ya. Baru diajarin satu kali, Seret. berikutnya saya tidak perlu mengajar. Langsung diangkat. Iya, diangkat, hilang Tuh. semua busanya. Ya. Hilangkan pastry lover busanya. Nah, sekarang ini diisi dengan daging. Oke. Barangkali nanti kan boleh Tergantung ini ya, selera ya, Chef ya. boleh diisi semua atau sisain deh 3 di sini nggak usah pakai daging ya. Takut mungkin orang yang mau vegetarian. Betul. Ya. Yang vegetarian juga bisa menikmati ini karena nggak pakai daging pun nggak Betul, apa-apa ya, Chef. Betul, bisa. Tuangkan. Selanjutnya adalah kita tuang satu-satu kayak. Kayak menu-menu ini kalau misalnya kita nggak mau makan nasi misalkan ya, kita dengan sebagai pengganti juga ini bisa. Karena kandungannya udah lumayan Iya. banyak juga di Iya. dalam satu. Ini udah proteinnya ada ya. Karbohidratnya kemudian pastinya ada. ya. Terus semuanya. dari dagingnya ya, Chef ya. Betul sekali. Nah ini kita masukkan untuk batch kedua, kita masukkan ke dalam oven. Kurang lebih berapa Kita menit? panggang suhunya 200 derajat. Suhunya 200 derajat. Kurang lebih 15 menit sampai dengan 18. 15 sampai Ya. 18 menit. Iya. Nah, kita masukkan. Ini jadi buat dekorasinya kita macam-macam ya. Ini juga boleh kita menggunakan daun-daunnya. Saya di sini yang supaya sedikit agak unik aja. Iya. Ini adanya ada alfalfa ya. Ini adalah kecambah. 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 Yummy ya. Yummy. Ini aroma khas pie. Ini sudah matang ya. Iya. Nah ini udah jadi. Ya. Jadi tadi kan garnisnya Kade udah siapin. Kita hias di Sekarang atasnya. tinggal menghias. Ini adalah kreasi aja kalau mau Iya. hias ya. Diacak aja, dipelintir. Enak juga dilihatnya. Makin pengen makan, Ya. Chef, kalau kayak gini Iya, penyajiannya. Coba. Sekarang Kade Coba yang bikin. sekarang. Aku ya, Chef. Iya. Samping-sampingnya. Yeay. Tambahkan di sini. Ini dia, udah jadi, Chef. Sudah jadi Nah, pastry jadi. kita yang kedua. Tadi apa namanya, Chef? Ini adalah smoked beef quiche. Smoked beef quiche atau bahasa Indonesianya biar gampang, Pie. sapi asap. Ya. Yeay, aromanya luar biasa. Nah, pastry lovers untuk menu hari ini bisa pastry lovers lihat di tabloid nyata. Selalu ada yang baru dari chef untuk pastry lovers. Aku Kade, Aku CRK. I love cooking. The Chef Secret. Acara ini didukung oleh Thermolite Diet Sugar.